Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Nah, sobat-sobat blogger semuanya, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang kegagalan saya dalam verifikasi identitas di Google AdSense ya. Nah, sobat-sobat semuanya, setelah blog kita itu diterima oleh Google AdSense dan kita bisa menayangkan iklan, itu bukan berarti itu adalah titik puncak dari keberhasilan sebagai seorang blogger ya. Malah itu adalah sebuah titik awal perjuangan untuk kita itu menghasilkan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang berguna bagi pembaca kita. Nah, itu nanti akan bisa menaikkan cost per klik dari blog kita itu, sobat-sobat semuanya. Dan selanjutnya, sebagai seorang Google AdSense publisher, jika saldo kita di Google AdSense itu sudah memenuhi syarat, yaitu antara sekitar, kalau saya itu pengalaman di atas 200.000 sampai 400.000 lah. Nah, saldo di Google AdSense itu sekitar 200.000 sampai 400.000. Itu Google AdSense itu akan memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk memverifikasi identitas kita ya. Nah, identitas kita yang harus kita upload untuk verifikasi identitas pada Google AdSense itu adalah ada pilihannya. Itu kalau dulu saya itu ada dua pilihan, yaitu bisa dengan menggunakan KTP dan bisa juga dengan SIM. Nah, pengalaman saya sobat semuanya, pada saat saldo saya itu sudah mencapai sekitar 300.000 lebih sekian gitu, itu saya mendapatkan notifikasi dari Google AdSense, yaitu saya harus memverifikasi identitas saya dengan cara mengupload KTP ataupun SIM yang tersedia tombol di Google AdSense tersebut. Nah, dalam memverifikasi identitas tersebut, Google AdSense itu memberikan kesempatan kepada kita, para publisher, itu untuk memverifikasi identitas, mengupload data pribadi kita itu kesempatannya itu hanya 3 kali saja sobat semuanya. Nah, jadi kalau misalkan setelah 3 kali, maka kita sudah tidak akan lagi punya kesempatan untuk mengupload identitas tersebut. Nah, di sini pengalaman saya itu adalah gini sobat semuanya. Pada saat tombol untuk saya itu mensubmit atau mengumpulkan identitas saya upload di Google AdSense itu, pada saat itu saya itu sedang sibuk-sibuknya sedang menjadi ketua penyelenggara pemilihan umum di TPS saya, di desa saya, yaitu saat saya menjabat pada saat itu menjadi KPPS. Itu kan sangat sibuk sekali ya pas pemilu itu, jadi siang malam itu kerja, padahal untuk mengupload identitas itu berbatas waktu dan juga berbatas kuota untuk kita berkesempatan mengupload. Nah, saat saya upload pertama itu adalah ada pantulan cahaya. Jadi saya upload foto itu ada pantulan cahaya sehingga KTP yang saya upload itu tidak bisa diterima. Nah, saya masih punya 2 kesempatan. Nah, kemudian kesempatan kedua itu saya ambil. Nah, kesempatan kedua itu saya ambil, saya upload foto dari KTP saya itu berhasil dengan sempurna karena saya ambilnya di siang hari di bawah terik matahari. Namun ternyata masih gagal. Kenapa gagal? Nah, ternyata di KTP saya itu untuk tanggal berlakunya KTP saya itu adalah sudah lewat itu ya. Nah, padahal untuk peraturan dari Dinas Kependudukan itu adalah untuk KTP itu kan berlaku seumur hidup ya. Nah, tapi ternyata karena KTP saya itu masih berlaku sampai tahun sekian, nah belum seumur hidup, maka itu dinyatakan gagal. Nah, berarti kan saya sudah mengupload selama 2 kali. Nah, kesempatan terakhir sobat semua itu adalah saya berkonsultasi dengan teman-teman blogger, baik itu di grup Facebook maupun grup WhatsApp. Itu mereka itu kawan-kawan itu menyarankan untuk kita uploadnya itu yang fleksibel, yang enak itu adalah kita pakai SIM saja sobat semuanya. Nah, kemudian saya coba upload pakai SIM. Nah, karena pada saat itu sudah mau hari H pencoblosan, saya uploadnya itu terpaksa di malam hari, tapi saya cari lampu yang terang gitu ya di ruang tamu itu pakai SIM. Nah, itu sebenarnya seharusnya berhasil itu ya, tapi ternyata ada pantulan cahaya lagi. Nah, jadi detik itu juga keinginan saya untuk upload
identitas saya itu gagal lagi sobat semuanya. Nah, karena apa? Karena sebenarnya untuk SIM itu sudah berhasil, masa berlakunya sangat jelas dan itu sah. Namun karena ada pantulan cahaya akhirnya gagal lagi. Nah, setelah itu saya panik. Bagaimanakah untuk memunculkan lagi tombol yang ada perintah untuk verifikasi identitas itu ternyata sudah nggak ada. Karena saya sebagai seorang blogger pemula dan baru pertama kali menjadi publisher dari Google AdSense, saya juga kebingungan. Sebenarnya di support Google itu ada petunjuk jika kita gagal untuk verifikasi itu kita bisa mengajukan banding lagi. Tapi karena saya masih awam dan banyak kesibukan, akhirnya saya juga kebingungan. Kemudian saya tanya lagi pada grup blogger-blogger yang ada di Facebook maupun di WhatsApp. Kemudian saya diberikan nomor HP, yaitu seorang jasa untuk bisa yang namanya reset ID gitu ya. Nah, jadi yang saya lakukan saat itu adalah karena saya gagal verifikasi identitas, saya terpaksa harus reset ID sobat semuanya. Nah, di sana konsekuensi apa yang saya terima pada saat saya reset ID itu adalah yang paling menyakitkan itu adalah poin rupiah yang sudah saya kumpulkan sekian bulan, hampir setengah tahun. Karena artikel masih sedikit, penghasilan per hari adalah dari skala ratusan rupiah sampai ribuan rupiah saja itu terpaksa harus hilang. Karena peraturannya kalau reset ID AdSense itu adalah saldo itu hilang mulai nol lagi gitu. Yang belum masuk saldo itu bisa kita simpan. Nah, itu sobat semuanya. Kemudian saat itu saya disarankan untuk mencari jasa reset ID. Saya ketemu dengan sebuah kontak, yaitu kalau boleh saya cerita ini adalah dulu saya diberikan nomor kontak namanya itu Mas Agus, yang mana dia itu adalah memang benar-benar buka jasa untuk redesign template, kemudian juga modifikasi blog, kemudian juga reset ID. Ini yang paling rame itu adalah yang beliau itu rumahnya di Malang itu kalau nggak salah, Mas Agus itu ya. Kemudian dengan membayar sejumlah uang yang saya rasa juga tidak terlalu besar, akhirnya saya bisa dibantu untuk bisa reset ID. Dan akhirnya sobat semuanya, setelah itu saya bisa kembali ada muncul tombol di Google AdSense, tombol untuk untuk verifikasi sekarang itu ya. Nah, aksi, nah itu ada verifikasi identitas sekarang itu ada lagi. Kemudian saya disuruh untuk klik di situ, kemudian saya upload lagi. Pokoknya yang harus hati-hati. Kemudian saya uploadnya itu adalah tadi yang berhasil itu kan sebenarnya yang identitas dalam bentuk SIM ya. Dalam bentuk SIM, kegagalan saya itu adalah karena saya uploadnya di malam hari, saya ambil fotonya di malam hari, upload di malam hari, ada pantulan cahaya sinar yang terang, itu gagal. Akhirnya saya belajar dari pengalaman itu, saya ambil fotonya SIM itu adalah di waktu siang hari. Jadi saya foto itu di siang hari, kemudian saya upload pakai SIM yang sudah sangat jelas sekali untuk masa berlakunya itu ya. Nah, akhirnya setelah itu saya bisa upload foto itu, kemudian iklan saya bisa tayang lagi sobat semuanya. Nah, itu adalah pengalaman saya tentang kegagalan, yaitu verifikasi identitas. Nah, setelah itu saya muncul masalah lagi sebagai seorang blogger pemula. Masalahnya itu adalah setelah saya berhasil verifikasi identitas, itu adalah ternyata iklan saya tuh nggak tayang lagi. Karena apa? Karena saat itu ada pemberitahuan di AdSense itu adalah bahwa akun AdSense saya itu hanya bisa digunakan untuk menayangkan iklan pada channel YouTube, jadi nggak bisa diblok. Nah, kemudian bagaimanakah caranya untuk sekarang ini iklan di blog saya bisa tayang lagi? Nah, nanti sobat semua, kalau saya ceritakan di sini nanti terlalu panjang, nanti saya sambung di video saya selanjutnya ya. Nah, nanti yang akan saya beri judul yaitu iklan AdSense hanya bisa tayang di YouTube, bagaimanakah caranya bisa tayang di blog lagi. Nah, seperti itu solusinya juga nanti akan saya terangkan di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih sobat semua telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dari pengalaman yang saya sampaikan ini sebagai seorang blogger pemula. Semoga ini dapat
memberikan jawaban kepada teman-teman yang sering bertanya tentang kalau kita gagal verifikasi identitas itu caranya gimana. Nah, itu adalah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan Reset ID, menggunakan jasa Reset ID, bisa juga kita menggunakan support Google yang tentunya juga akan memakan waktu gitu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.